Ini berarti fokus terhadap litbangnya juga harus ditingkatkan. Ini ada dana anggaran yang memang untuk varietas yang misalnya yang baru, lebih tahan terhadap kondisi cuaca macam-macam, tapi juga yang lebih penting lagi itu menciptakan ya bibit-bibit yang bisa kita jadikan industri lah. Gini, kalau Indonesia ini pernah terkenal, masih ingat rempah-rempah Indonesia? Iya. 1602 Indonesia terkenal dengan rempah-rempah. Kita harus memulai dengan bibit unggul. Litbang kami siapkan anggaran 2 triliun. Sekarang sudah ada sapi yang beratnya 2 ton, Belgian Blue. Kemudian ada bibit padi. Tapi yang sapi mau nggak mau masih ya harus bibitnya harus kita impor kan ya? Bukan, produksi sendiri. Produksi sendiri tapi sudah. Ininya ya? Spermanya kita produksi sendiri. Dulu impor awalnya, sekarang kita sudah produksi, bahkan sudah ekspor. Jadi Belgian Blue sekarang itu kita semua udah... Kita sudah buat domestik lah istilahnya. Ya. Kan ada limusin, ada Brahman. Kita sudah ekspor semen beku, sperma, bahkan ke China dengan Jepang. Kita sudah ekspor sekarang. Jadi semen beku untuk limusin dengan Brahman. Nah, kemudian tadi rempah-rempah, mimpi kami adalah kembalikan kejayaan ini. Dulu 500 tahun yang lalu berjaya, masa hari ini nggak bisa? Ya kan berarti harus lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menjadi petani, tapi petani dalam arti profesi ya, bukan petani karena tidak ada pilihan lagi dan mereka bisa mengolah lahan yang luas dengan nilai tambah yang tinggi. Tapi terus terang ini mengenai data lagi nih dari Ditjendikti, ternyata dari tahun 2010 sampai tahun 2018 ini jumlah mahasiswa pertanian itu semakin meningkat. Tapi yang saya khawatir jumlah mahasiswanya meningkat, tapi biasanya mereka nggak jadi petani. Itu lulusan IPB biasanya jadi reporter, jadi tapi bagaimana supaya mengarahkan jadi pegawai negeri misalnya, bagaimana mengarahkan supaya yang lulusan pertanian ini mereka menjadi petani-petani unggulan Indonesia lah. Ini baru-baru kami keliling ke kampus-kampus. Ada salah satu kampus kenaikan peminatnya itu 38%, ada 50%. Peminatnya. Kalau orang minat masuk di Fakultas Pertanian, berarti ada sesuatu di sana yang menarik. Sesuatu yang menarik ini karena tadi kita merubah pertanian tradisional menjadi transformasi ke pertanian modern, sehingga ternyata ada dampak positif pada generasi muda, generasi milenial ini. Yang penting ada aplikasinya, ada online-nya, basis IT-nya itu. Betul. Penting itu. Nah, kami yang menarik adalah ada politeknik vocational, politeknik di pertanian. Dulu peminatnya 900 orang. Bahkan diajak mendaftar nggak mau. Mendaftar aja nggak mau. Sekarang hari ini 2018 pendaftarnya 13.000, naik 1.200%. Berarti ada sesuatu. Kita menggerakkan, kita menunjuk, tapi melibatkan mereka. Kami libatkan mahasiswa dulu pendampingan. Ada 8.700. Kami libatkan melihat, oh ada harapan di sana. Ada harapan besar di sektor pertanian. Ini harapan ini menjanjikan. Bukan lagi seperti dulu. Kita mengenalkan semua peralatan teknologi yang canggih. Tapi berkaitan dengan menjadi industri agrobisnis yang profesional, sehingga menjadi salah satu penggerak ya ekonomi Indonesia. Nah, saya lihat ini kita cukup objektif ya, karena ini data-data dari BPS, tapi pasti masih banyak PR yang harus dilakukan. Ya, bagaimana? Apa lagi yang masih perlu diperbaiki di Indonesia ini, khusus dari sektor pertanian, dan juga untuk yang paling penting ini kan antara misalnya Jawa dan luar Jawa dan lain sebagainya, ini kan pemerataan kemiskinan itu harus dikurangi ya. Ini bagaimana kontribusi Jadi pertanian? ke depan ada beberapa hal, kan masa jabatan kita tinggal tidak cukup 1 tahun lagi. Yang pertama adalah mutlak bibit benih itu harus unggul, itu mutlak. Yang kedua, gunakan teknologi mekanisasi pertanian, karena biaya produksi itu bisa menurunkan 40%. Ini kedua. Ketiga, bangunkan lahan tidur seperti ini. Bangunkan petani tidur, lahan tidur, sehingga produktif. Keempat, kita mencoba membangun dari pinggiran, perbatasan.
Kami bangun perbatasan sehingga yang dulunya selalu ada selundupan, sekarang nggak lagi. Kita tutup dengan produksi, bukan ditutup dengan pengamanan, tapi tutup dengan produksi, bahkan kita ekspor ke negara tetangga. Yang kelima, mimpi besar kami adalah ada 2 raksasa tidur. Ada lahan rawa, ada pasang surut, lebat, ada tanah kering, rainfed land. Kita bangunkan, caranya adalah semua air hujan yang jatuh di bumi Indonesia, jangan biarkan air ini yang di depan, jangan biarkan mengalir ke laut. Ini harus kita proses menjadi protein dan karbohidrat. Indonesia insya Allah menjadi lumbung pangan dunia. Nah, mungkin terakhir Pak Mentan kan sudah 4 tahun menjabat, dan ya kita lihat ada banyaklah keberhasilannya, dan ini harus kita akui ya. Tapi apa kira-kira yang tantangan terberat bagi Pak Mentan ini sendiri dalam menjalankan tugas ini, apalagi ya, tuntutan ya, Presiden kan kerja harus ada hasilnya dan lain sebagainya. Sementara itu kan kita udah masuk tahun politik, dan ya Indonesia lah negara yang indah dan berdemokrasi ini. Apa kira-kira selama ini yang terberat ya? Adalah menghadapi mafia dengan afiliasinya. Karena kita dari seluruh bidang bisa bermunculan bajunya berbaju orang baik-baik, tapi ternyata afiliasi mafia. Jadi paling berat mafia, kenapa? Mereka bisa menghancurkan seketika nasib petani. Salah satu contoh, produksi jagung muncak atau produksi bawang merah panen puncak nih, peak season nih, tiba-tiba impor, ini sama dengan pembunuh massal. Dan tidak main-main. Kerugian petani, hanya dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya, tangisannya tidak bisa disampaikan karena dia tidak punya akses ke, katakanlah, ke media dan seterusnya, tapi dia menangis menjerit. Itulah membuat generasi milenial tidak tertarik. Kenapa? Melihat bapak orang tuanya menderita rugi. Hari ini kita sudah mulai membujuk dan terjadi perubahan sesuai data. Peminat pertanian meningkat, pemuda-pemuda milenial sudah mulai bergerak masuk ke lapangan. Dengan kita tunjukkan pertanian modern, insya Allah ke depan bisa maju. Dengan catatan, sekali lagi, daya bunuhnya mafia luar biasa karena masif. Hanya kalau panen puncak, katakanlah Rp1.000 jagung harganya turun Rp1.000, kalau kali 20 juta, 20 triliun ruginya seketika hanya 1 bulan 2 bulan. Ini yang menyebabkan pertanian kita tidak bisa berdaya. Tapi yang bikin happy juga banyak ya. Yang bikin paling happy apa? Yang paling happy adalah kalau petani sini kita lihat ceria. Kita yang dulunya tanam 1 kali jadi 3 kali, bahkan tidak jarang mereka memeluk saya dan menangis. Itu kebahagiaan saya. Karena mungkin karena kami dari petani asal ini ya, tinggal di desa ya. Itulah puncak kebahagiaan kami kalau bisa membahagiakan petani Indonesia. Itu yang saya tidak bisa, kebahagiaan saya tidak terukur. Sangat bahagia. Pak Amran, dan kita tentu saja sangat berharap ya pada sektor pertanian ini juga sebagai penggerak ya dari perekonomian dan kesejahteraan Indonesia ini. Kita kan sebenarnya negara agraris, dan banyak sekali komoditas yang kita miliki ini semuanya kan harus bisa kita kelola, kita manage sehingga bisa menguntungkan kita sebagai bangsa. Dan yang paling penting lagi, cita-cita untuk memiliki ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu saya rasa harus sangat-sangat ya diterapkan, karena ini merupakan kunci dari kesejahteraan Indonesia. Kita sebagai bangsa yang mandiri, yang makmur, dan juga ya bisa bersaing dan bahkan mengekspor segala macam produk-produk kita keluar negeri. Pak Amran, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan demikian insight kali ini langsung dari Kabupaten Banjar, persisnya di Desa Tanjau Landung ya, di sini di mana rawa ini kelak akan menjadi sawah yang mudah-mudahan produktif. Demikian insight kali ini, saya Desi Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan bye-bye.